Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Bu Dina. Apa kabar kalian semua di rumah? Baik-baik saja ya. Oke, di sini Bu Dina mau ngasih tutorial cara mengkonfigurasi router RIP ya, tugas dari Bu Dina. Ada yang sudah mengerjakan di rumah. Nah, ini saya kasih tutorialnya bagi kalian yang belum paham mengenai router RIP. Oke, tapi sebelumnya silakan dilihat dulu ketentuan tugas dari Bu Dina ya. Yang pertama, silakan kalian yang memiliki laptop atau komputer di rumah bisa ikut membuat konfigurasi router RIP menggunakan paket tracer di masing-masing PC kalian. Atau yang tidak memiliki laptop bisa langsung dikira-kira nanti konfigurasinya bagaimana, langsung dituliskan saja di buku job sheet ya. Kemudian untuk aspek penilaian, nanti yang kami nilai, yang pertama adalah kerapian dan kelengkapan topologi. Jadi bagaimana kalian rapi tidak dalam membangun suatu topologinya, dan kelengkapannya seperti network IP, kemudian IP port dan IPPC-nya lengkap apa tidak, alat dan bahan, dan langkah kerja yang lengkap. Saya kira untuk poin A itu sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke aspek penilaian yang kedua, itu mencakup konfigurasi interface atau pengenalan IP. Berarti kita sudah masuk ke konfigurasi routernya. Oke, langsung saja kita mulai untuk aspek penilaian yang kedua. Ini ya. Di sini Bu Dina sudah membuat topologi sesuai dengan tugas yang sudah saya share ke grup masing-masing. Nah, di sini saya membuat topologi dengan jumlah router 4. Dan sengaja saya tambahkan switch. Jadi dalam satu jaringan atau network, contohnya network 60 ini, saya menggunakan device, switch, dan 2 PC. Kenapa kok saya pakai switch? Agar PC ini bisa kita jadikan dalam satu jaringan. Apabila kita tidak menggunakan switch, otomatis nanti PC-nya ini akan langsung terhubung ke router atau menggunakan kabel sendiri. Dan otomatis pasti dia harus memiliki network sendiri. Ya. Nah, kalau kita menggunakan switch, itu lebih mempermudah kita dalam membangun jaringan. Jadi tidak perlu kita buat masing-masing network untuk satu PC satu. Jadi jangan bingung kenapa kok ada switch-nya, biasanya tidak ada Bu Dina kalau memberikan tugas. Ya, tidak masalah sebetulnya. Ketika saya membuat network, dalam satu network itu PC-nya tidak hanya satu. Saya ingin membuat satu network itu ada banyak PC, maka saya gunakan switch untuk mempermudah saja ya. Jadi nanti tidak perlu untuk dikonfigurasi, jangan bingung. Oke. Untuk router 0 ini nanti saya kasih nama. Saya kasih tanda aja 1. Kemudian router 2 saya kasih 2, tanda 2. Router 3 saya kasih 3. Dan router 4 saya kasih 4. Nah, kita akan memulai konfigurasi IP pada router. Ini, jadi router 1, kita akan memulainya terlebih dahulu. Oke, perintah untuk mengkonfigurasi IP adalah int spasi port yang kita pilih. Nah, pertanyaannya ada berapa port yang menempel pada router 1? Sekarang kita lihat. Di router 1, sesuai dengan pantauan kita ya,
router 1 ini memiliki 3 port. 1, 2, 3. Memiliki 3 port. Portnya belum muncul, saya munculkan dulu. Masuk ke preferences, always show port label. Sudah kelihatan? Port 1 ini memiliki 3 port. Port apa aja? Ada port serial 2/0. Di sini ada simbol jam, berarti tandanya port ini nanti perlu kita berikan clock rate. Kemudian ada port serial 3/0 dan ada port FA0/0. Nah, port ini perlu adanya suatu IP untuk dikenalkan ke router. Jadi nanti port serial 2/0 akan kita berikan IP. IP-nya berapa dan subnet mask-nya berapa. Nah, cara memberikan IP-nya bagaimana? Nah, kita berikan IP dulu ya. Kita belum masuk ke konfigurasi. Mari kita analisa dulu untuk masing-masing IP portnya. Nah, cara menganalisa atau cara memberikan IP, di sini ada network yang berwarna hijau. Ini saya tandai warna hijau, bahwa network ini keberadaannya sangat penting. Tujuannya adalah 1. Untuk menentukan suatu IP dan untuk digunakan atau dimasukkan ke dalam konfigurasi router RIP, karena kita sedang melakukan konfigurasi router RIP. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk menentukan IP. Caranya bagaimana? Jadi, untuk meletakkan suatu network ya, saya meletakkan setiap network itu berada di setiap kabel. Nah, jadi di setiap kabel itu ada network. Contoh, kabel yang menghubungkan router 1 ke switch FA0/1. Di sini ada network 60000. Network ini nanti digunakan untuk seluruh device atau alat yang ada di jaringan 60000. Nah, yang termasuk ke jaringan 60000 itu device apa aja? Berarti nanti ada PC, 2 PC ini sama router FA0/0-nya. Bisa kita tandai. Nah, wilayah yang masuk ke dalam network atau jaringan 60000 adalah PC 1, PC 0, switch, dan port FA0/0. Contohnya seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara menentukan IP-nya? Nah, sesuai dengan kelas ya, 60.0.0.0 ini adalah kelas A. Maka otomatis yang 000 3 digit di belakang ini bisa kita isi dengan angka yang lain. Contohnya, di sini saya akan membuat IP berdasarkan network 60000 ini. Saya buatkan IP untuk FA0/0, untuk PC 1 dan untuk PC 0. Yang pertama saya buatkan dulu untuk FA0/0. Nah, di sini ada switch ya, tapi kita tidak usah memberikan IP karena dia tidak untuk dikonfigurasi, jadi tidak memerlukan IP. Untuk FA0/0 kita berikan IP sesuai dengan networknya 60.1.1.1. Nah, sudah satu IP yang kita buat berdasarkan networknya. Kemudian kita berikan IP untuk PC 1 dan PC 0. Kita urutkan saja biar mudah. 60.1.1.2 yang bawah, 60.1.1.3. Selesai. Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham mengenai pembuatan IP, silahkan japri ke guru yang bersangkutan. Oke. Untuk pemberian IP pada port router FA0/0 sudah selesai ya. Kemudian kita beralih ke port serial 2/0.
Berarti untuk serial 2/0 otomatis networknya sudah berbeda, bukan 60 lagi ya. Untuk serial 2/0 networknya kita mengacu ke 15.0.0.0. Untuk network 15.0.0.0 ini berarti nanti dia berlaku atau kita gunakan sebagai patokan membuat IP untuk jaringan di bawahnya. Di bawahnya berarti apa? Serial 2/0 dan serial 2/0. Ya. Jadi kalian fokusnya terhadap kabelnya saja ya. Nah, tadi kan Budina bilang untuk network itu hanya untuk satu jaringan. Jadi satu jaringan itu dibatasi dengan router. Oke. Langsung saja untuk serial 2/0 kita kasih IP 15.1.1.1. Kemudian kita langsung kasih IP untuk serial 2/0 untuk router 2 karena masih dalam satu jaringan dengan serial 2/0 di router 1, maka langsung biar tidak kesusahan ya, biar tidak kelewat, biar tidak mengalami kesamaan IP. Jadi langsung kita tentukan saja 15.1.1.2. Nah, untuk pemberian IP ingat ya, dalam satu jaringan tidak boleh ada IP yang sama. Kenapa kok Budina buat untuk serial 2/0 itu 1, yang 2/0 sebelahnya lagi 2, karena untuk menghindari IP yang sama. Nah, lanjut. Sudah selesai untuk serial 2/0. Ada satu port lagi di router 1 yaitu serial 3/0. Untuk serial 3/0 berarti dia harus mengacu pada network yang bersangkutan di bawahnya ya, atau yang terhubung itu network 50.0.0. Nah, untuk network 50.0.0.0 ini nanti digunakan untuk pembuatan IP serial 3/0 di router 1 dan untuk pembuatan IP serial 3/0 dengan clock rate di router 4. Langsung saja kita berikan IP 50.1.1.1 dan port sebelahnya atau port satunya dalam satu jaringan ya, 50.1.1.2. Selesai ya, kita langsung aja kita berikan untuk seluruh portnya ya, nggak usah kita berikan untuk seluruh portnya dulu biar mempermudah ketika nanti konfigurasi, tinggal memasukkan IP-nya saja. Pindah ke router 2 sekarang. Di router 2 itu ada 3 port. Port serial 2/0, FA0/0 dan serial 3/0. Port yang sudah ada IP-nya adalah serial 2/0. Yang belum adalah fast Ethernet 0/0 dan serial 3/0. Maka tinggal kita berikan untuk FA0/0 dan serial 3/0. Untuk fast Ethernet 0/0 kita mengacu ke networknya 30. Nah, berarti kita kasih IP 30.1.1.1. Selesai. Kita melanjutkan ke bawahnya sini ya. Masih tersambung dalam satu jaringan. Tadi ada IP 111 sudah kita pakai. Sekarang IP untuk PC-nya 30.1.1.2. Untuk switch abaikan saja ya. Sudah selesai, lanjut ke port serial 3/0. Port serial 3/0 itu mengacu ke network 10.0.0.0. Berarti di sini kita berikan IP 10.1.1.1. Nah, masih dalam satu network ya. Jadi port serial 2/0 di router 3 masih dalam satu network. Langsung kita berikan IP 10.1.1.2. Selesai. Untuk router 2 sudah memiliki port semuanya beserta jaringan di bawahnya. Kemudian kita lanjutkan ke router 3.
Di router 3 itu sama, memiliki 3 port ya. Kita langsung berikan untuk serial 3/0. Ya, perhatikan dulu di sini. Untuk router 3, port yang sudah kita berikan IP adalah serial 2/0. Berarti sisa 2 port yang belum kita berikan IP, yaitu port 3/0 dan port FA0/0. Maka kita berikan IP terlebih dahulu di sini. Untuk serial 3/0, IP-nya mengacu ke network 20.0.0.0. Berarti otomatis kita berikan IP di sini adalah 20.1.1.1. Kita lanjut ya, karena masih dalam satu network. Port di router 4, nggak ada tulisannya, saya tambahkan, maaf. Nah, port di router 4 yaitu serial 2/0 belum kita berikan IP ya, masih ada yang kosong. Ini tadi yang 50. Oh, ini di sini hilang. Kita hapus aja. Yang 5112 ini adalah miliknya serial 3/0. Nah, untuk port serial 2/0 ternyata belum kita berikan IP. Langsung saja kita berikan IP berdasarkan networknya. Networknya di sini ya. Tadi network 20.0.0 ini sudah kita buatkan IP 20.1.1.1, berarti yang satunya tinggal 20.1.1.2. Selesai ya. Oke, di router 3 itu 3 port, 2 portnya sudah kita berikan IP, 1 port belum kita berikan IP, yaitu fast Ethernet 0/0. Langsung saja kita berikan IP untuk port FA0/0-nya, mengacu ke network 25.0.0.0. Di sini kita tulis IP-nya 25.1.1.1. Otomatis untuk IP laptopnya tinggal mengikuti saja, diurutkan 25.1.1.2, yang bawahnya 25.1.1.3. Selesai. Sekarang kita pindah ke router 4. Di router 4, port yang sudah kita berikan IP adalah port serial 2/0 dan serial 3/0. Nah, yang belum itu adalah FA0/0 yang memiliki network 70.0.0. Langsung saja kita berikan IP untuk port fast Ethernet 0/0. Mengikuti networknya, maka 70.1.1.1. Otomatis di laptop juga memiliki IP 70.1.1.2. Oke. Itu langkah untuk memberikan IP. Apabila ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp atau yang lainnya kepada guru yang bersangkutan. Oke, kalau sudah, kita langsung konfigurasi IP pada router. Kita mulai dengan router 1. Caranya, klik dulu routernya, kemudian kita gunakan CLI ya. Ingat, CLI bukan config. Kita masuk ke CLI. Biasanya di awal itu ada pertanyaan seperti ini yang jawabannya yes or no. Kalian pilih atau ketikkan no, enter. Masuk ke posisi awal router siku, kita berikan perintah ENA. Kemudian di router pagar kita masukkan perintah CONF spasi T, enter. Nah, ingat untuk memberikan perintah itu posisinya ada di router config pagar. Oke, perintah untuk mengenalkan IP adalah INT spasi port yang akan kita kenalkan. Nah, kita lihat dulu di routernya. Dari 3 port ini, port mana dulu yang akan kita kenalkan? Di sini Budina akan mengenalkan port serial 2/0 dulu ya. INT spasi serial 2/0, enter. Kemudian masukkan perintahnya IP address spasi IP-nya berapa. Tadi kita sudah menentukan IP untuk serial 2/0
15.1.1.1, tinggal kita masukkan. IP ADD 15.1.1.1 diikuti dengan subnet mask 0.0.0, enter. Kemudian perhatikan port itu memiliki clock rate atau apa tidak. Ya, kalau memiliki clock rate jangan lupa diberikan perintah clock rate 9600, enter. Kalau sudah diaktifkan dengan perintah no shutdown. Selesai. Nah, di sini kalian bisa lihat portnya belum hijau. Jangan khawatir. Port ini akan hijau apabila port yang di ujung sini, jadi kan port itu kan letaknya di ujung kanan dan ujung kiri misalkan. Nah, kita baru konfigurasi yang ujung kiri. Untuk bisa hijau maka perlu kita konfigurasi port yang satunya lagi di ujung kanannya. Nah, tapi nggak usah, kita lanjut di router 1 dulu, nggak usah ke router 2 dulu. Di router 1 ya. Untuk serial 2/0 sudah kita konfigurasi, lanjut lagi ke serial 3/0. Perintahnya int spasi serial 3/0, enter. IP ADD 50.1.1.1 subnet mask 0.0.0, enter. Di situ ada clock rate apa tidak? Kalau tidak ada, kita langsung aktifkan dengan cara no shutdown. Selesai. Kemudian kita lanjut ke port satunya. Tinggal satu ya. Port FA0/0 int spasi FA0/0. IP ADD spasi IP-nya adalah 60.1.1.1 spasi 255.0.0.0, enter. Tanpa clock rate langsung kita no shutdown. Selesai. Nah, untuk konfigurasi IP pada router atau pengenalan IP pada router adalah langkah dasar ya. Jadi semua konfigurasi, baik itu kalian mau mengkonfigurasi router statik maupun dinamis, maupun RIP, maupun OSPF, EIGRP atau yang lainnya, pasti langkah dasarnya pengenalan IP-nya selalu ada. Harus dikenalkan terlebih dahulu dengan IP yang sudah kita buat. Nah, baru konfigurasi intinya adalah di masing-masing protokol. Seperti sekarang kita akan menggunakan protokol RIP, maka nanti intinya adalah di konfigurasi router RIP-nya. Oke. Karena pengenalan IP untuk router 1 sudah, kita beralih ke device yang lain, router 2 di atasnya. Caranya sama, kita mengenalkan IP yang sudah kita buat tadi dengan cara perintah yang sudah Budina jelaskan tadi ya. Tinggal dilakukan saja biar tidak kebanyakan ngomong, capek. IP address, kita kenalkan dulu portnya ya, int spasi port FA0/0, int salah, IP ADD, IP-nya adalah 30.1.1.1 spasi 255.0.0.0. Betul? Kalau sudah betul, enter. Tanpa clock rate langsung no shutdown. Lanjut ke serial 2/0. Kita tidak perlu exit, tidak apa-apa, langsung aja int spasi serial 2/0. IP ADD 15.1.1.2, subnet masknya 255.0.0.0, enter. Ada clock rate-nya? Tidak ada, langsung kita no shutdown. Satu port lagi yaitu serial 3/0, int spasi serial 3/0. Nah, ini ketika kalian sedang mengetik, kemudian di tengah-tengah muncul line proto 5 up down,
Ini abaikan saja, dia tidak mengganggu sebetulnya. Hanya saja nanti agak bingung ya kitanya, tadi sampai mana gitu, nggak apa-apa. Karena tadi Budina ngetiknya sudah selesai, INT serial 3 slash 0 nya di bawah, langsung di enter aja, berarti kita sudah masuk ke port serial 3 slash 0. Langsung kita kasih IP ADD serial 3 slash 0, IP nya adalah 10.1.1.1 spasi subnet masknya 255.0.0.0, enter. Nah, perhatikan ada clock rate atau apa tidak. Kelihatan ada clock rate, maka kita tambahkan clock rate 9600. Kemudian Dino shutdown. Wes yang aku krungu 10 menit ana waktune tling kok. Nah, sudah. Untuk router 2 sudah selesai, kita kenalkan masing-masing IP-nya. Kemudian kita cek ke jaringan di bawah router 2 ya. Berarti ke sini, cas. Di router 2 ternyata ada satu PC. Nah, langsung saja kita berikan. Nggak usah, deng. Kita lanjut aja dulu ke router 3. Nah, sama, tinggal kita kenalkan IP-nya. Kemudian CONF spasi T, INT spasi, kita kenalkan dulu yang serial 2/0, IP ADD 10.1.1.2, subnet masknya 255.0.0.0, enter. Ada clock rate apa tidak? Langsung kita no shutdown karena tidak ada clock rate-nya. No shutdown. Sudah hijau kan? Karena tadi di ujung sana sudah kita konfigurasi. Lanjut ke serial 3/0, INT spasi 3/0, enter. Maaf, salah ketik, tidak ada serialnya. Ulangi, INT spasi serial 3/0, IP ADD 20.1.1.1 spasi subnet mask 0, enter. Subnet mask ya udah ya, tidak ada clock rate ya, langsung kita no shutdown. Lanjut ke INT spasi FA0/0, IP ADD, IP nya adalah 255.1.1.1 spasi 255.0.0.0, enter. No SH. Nah, selesai sudah untuk pengenalan IP pada router. Ternyata ada satu router yang belum kita konfigurasi ya, router 4 nya ya, belum ya. Ini untuk serial 3/1 nya belum hijau karena yang router 4 belum kita konfigurasi. Router yang terakhir kita konfigurasi CLI no, ENA conft, kita konfigurasi untuk serialnya 2/0 dulu, INT spasi serial 2/0, IP ADD 20.1.1.2, subnet masknya 255.0.0.0. Nah, di sini ada clock rate-nya tidak? Kita geser ya untuk memperjelas. Ternyata serial 2/0 memiliki clock rate, maka kita perlu menambahkan clock rate. Clock rate 9600, enter. No SH, selesai. Lanjut ke port berikutnya, serial 3/0, INT spasi serial 3/0, enter. IP ADD, IP nya adalah, itu muncul ya, muncul dari sistem lain proto, abaikan saja, langsung kita ketik IP nya 50.1.1.0,
2 spasi subnet mask, enter. Selesai ya. Kita lihat adakah clock rate, ternyata ada juga. Kita tambahkan clock rate, enter. Selesai, aktifkan. Nah, selesai. Satu port lagi yang belum kita config, kita lanjut. int spasi fa0/0, enter. IP add 70.111 255.0, enter. Clock rate tidak ya, no shutdown. Nah, selesai. Sudah hijau semua ya. Nah, untuk aspek penilaian poin B, konfigurasi interface pengenalan IP sudah selesai kalian lakukan. Sekarang aspek penilaian yang ke C, yaitu konfigurasi IP PC. Berarti kita harus membuka masing-masing PC dan memberikan IP. Kita mulai dari pojok kiri. Masuk, IP-nya sudah ada, tinggal kita masukkan 60.1.1.2. Subnet mask, gateway-nya. Nah, cara memberikan gateway, kalian lihat IP pada port FA0/0 di router yang terhubung. Coba, berarti PC ini menghubung ke routernya, ke router 1 ya. Nah, port FA0/0-nya ternyata IP-nya adalah 60.111. Nah, ini adalah gateway-nya. Maka kita masukkan 60.111. Selesai. Pindah ke PC berikutnya. 60.113. 3 ya. Subnet mask otomatis muncul. Gateway-nya sama ya. Karena dia dalam satu network, maka gateway-nya sama. Tadi berapa? 60.111. Selesai. Kemudian lanjut ke bawah sini, ke laptop ya. IP-nya 70.112. Kemudian gateway-nya, kita lihat port FA0/0 pada router yang terhubung. Red. Nah, ini adalah portnya. Berapa IP-nya? 70.111. Masukkan saja 111. Selesai. Close. Kita pindah ke PC yang lain. Sini ya. Udah, pokoknya kalian cari PC saja atau laptop. Nah, karena di laptop 2 ini IP-nya 3 ya, kita masukkan 3. Gateway-nya berarti kita lihat ke port FA0/0 di router yang terhubung. Set, ini yang terhubung nih. Portnya adalah FA0/0. Lah, ini dia. Berarti IP dari port FA0/0 itu 25111. Nah, IP ini kita jadikan sebagai gateway. Close. Pindah laptop atasnya. 25.112 ya, titik 2. Subnet mask gateway-nya sama. 25.111. Selesai. Ada satu PC yang belum kita config, masuk sini. Kemudian IP config, IP address-nya 30.1.1.2. Subnet mask gateway-nya kita lihat port FA0/0 30.111. Oke, sudah semua, kita close saja. Oke, jadi untuk pengenalan IP di port router dan device, masing-masing device itu sudah semua ya. Kita lihat ke aspek penilaian. Poin A sudah, poin B sudah, poin C sudah. Nanti kita tinggal lanjut untuk konfigurasi router RIP dan tes konektivitas. Tapi sebelum kita lanjut ke poin D, mari kita lihat tes konektivitas ya. Kalian agar bisa membedakan
sebelum diberikan konfigurasi RIP dan sesudah diberikan konfigurasi RIP. Maka kalian bisa membedakan sendiri bedanya apa ternyata. Nah, kita lihat ternyata sebelum diberikan router RIP itu, kita lihat ya, kita kirim pesan dari PC, dari laptop 1 ke laptop 2 masih bisa karena ini masih dalam satu jaringan. Tapi kita lihat ngirim pesan dari laptop 1 ke PC 2, ini sudah beda jaringan ya, jaringan 25000 ke jaringan 30000. Coba kita kirim. Nah, maka di sini hasilnya akan violet, belum bisa mengirim pesan karena kita belum memberikan konfigurasi RIP. Nah, maka dari itu kita lanjut menambahkan perintah di masing-masing router. Mulai ya. Jadi ini untuk poin A, B, C sudah selesai. Kita lanjut ke poin D, yaitu konfigurasi router RIP. Cara konfigurasi router RIP bagaimana? Caranya adalah ketikkan perintah router RIP, kemudian di enter. Setelah itu silakan masukkan perintah network spasi network yang nempel pada router yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Langsung kita praktekkan ya. Nah, ini posisinya kita enter. Kembali ke awal lagi. Berarti kita harus masuk ke config lagi. Ena conft. Nah, kita harus masuk ke router config pagar ya, jangan lupa. Tadi perintahnya apa? Router RIP enter. Nah, kita masukkan perintah network. Nah, network yang mana sih? Nih, kita lihat ya. Di router 1 itu ada network yang nempel. Yang nempel apa aja? Kalian lihat kabelnya. Kabel yang terhubung ke router 1 itu ada kabel 1, 2, 3. Nah, di situ kan ada network. Yang pertama, ini ada network 15 nempel ke router 1. Kemudian network 50 nempel ke router 1 juga, dan ada network 60 nempel ke router 1. Nah, network yang nempel inilah yang akan kita masukkan ke perintah router RIP network. Kita masukkan satu persatu ya. Berarti total network yang kita masukkan nanti ada 3. Lanjut, network yang pertama saya masukkan 15.0.0.0. Selesai, seperti ini saja. Lanjut, enter. Kita masukkan lagi network selanjutnya 50.000. Enter. Network selanjutnya 60.0.0.0. Enter. Selesai. Nah, hanya seperti ini saja konfigurasi router RIP-nya. Selesai ya. Tapi kita perlu membuat router RIP di semua routernya, tidak hanya di satu router saja. Berarti kita perlu berpindah router ya, masuk ke router 2. Sama ena conft, kemudian router RIP. Ketikkan perintahnya network. Nah, network yang terhubung atau yang nempel di router 2 itu sama, ada 3 juga, yaitu net 30, net 10, dan net 15. Network 30.0.0.0. Enter. 10.0.0.0. Dan network 15. Enter. Selesai, kita pindah router lagi. Nah, ini posisi awalnya ternyata di router config if. Ini menandakan bahwa dia berada di interface fast ethernet 0/0. Kita perlu keluar dulu ya. Nggak boleh kita masukkan perintah router RIP di sini. Malah kita keluar dulu sampai ke posisi router config pagar. Router RIP enter. Networknya yang terhubung ke router 3 atau yang nempel router 3 ini ada net 10, 25 sama 20. 10.0.0.0. Enter. 25.0.0.0.
T0, enter. 20, T0, 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 enter. Selesai. Satu router lagi, router 4 ya. Exit router RIP. Network. Ini ada 3 network juga sama yang nempel di router 4, net 20, 50, dan 70. Kita masukkan yang pertama, net 20, .0, T0, T0, enter. 50, T0, 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 enter. 70, T0, 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 enter. Selesai. Nah, kalau sudah kita berikan root trip semua, maka kita tes kembali apakah sudah berhasil apa belum. Tadi kita sudah melakukan tes bahwa pesan yang kita kirim itu hanya bisa antar PC dalam satu jaringan ya. Kalau keluar dari jaringan atau network lain belum bisa. Nah, sekarang kita tes apakah sudah bisa apa belum. Kita tes yang sesama dulu, pasti bisa. Kemudian kita tes yang keluar jaringan, seharusnya bisa. Coba kita lihat. Nah, violet, kita klik 2 kali, sukses. Oke. Sekian tutorialnya. Nah, untuk poin terakhir yaitu tes konektivitas. Kalian perlu ngetes semuanya ya, dicek semuanya apakah ada yang violet apa tidak. Biasanya kalau ada yang violet itu masalahnya di pemberian IP. Biasanya dalam satu network itu kalian memberikan IP-nya sama. Misalnya di sininya 111, di sini kalian berikan lagi 111. Itu biasanya bermasalah, tidak bisa connect. Dan itu biasanya untuk kalian yang nulisnya tidak lengkap atau sok pinter ya. Jadi kenapa kok poin pertama saya kasih aspek penilaian kelengkapan topologi, ini gunanya untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan konfigurasinya. Oke, kita tes aja semuanya. Ini kalau misalkan sekali ngirim pesan kok in progress, itu perlu diklik 2 kali pada tombol fire-nya. Nanti sukses. Tapi kalau ketika sudah ditombol klik 2 kali pada tombol fire kok masih violet, berarti memang ada kesalahan di situ. Oke, selamat mencoba. Enjoy di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Silakan nanti tugasnya kalian kerjakan. Yang punya laptop dikerjakan dulu pakai paket tracer, dicoba. Yang tidak punya boleh kalian ikuti langkah-langkahnya Budina, langsung ditulis di buku ya, di buku job sheet. Kemudian silakan kirim tugasnya dengan format nama spasi kelas, kirim ke nomornya Budina atau Bu Renita. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.